Abdullah bin Abdurrahman wa fadala jami syarah al-qadin wal muhassin ala syuruh wa masyayikhihim wa talamidatihim al-khanin anhum wa jamil ulama wal awliya salihin wa mu'allif al-kutub an-nafi'ah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliya adil baldah wa ulama wa salahihim man amara hadari wa sabiqan wa hakan wa ila arwah walidina masyayikhina man ahsana alaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yadkhulhum jannah wa idha alaina wa ala ahbabina wal muslimin barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wa dunya wal akhirah wa biniyatil faraj al ajil muslimin wa biniyati salah al bait ajmain wa ala ma nawa salafus salih min niyat wa ala kulli niyat salihah jamil akhirat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Maliki yaumiddin ya rabbi ya nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ilumina bi ilmi sairi salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabi al-Muqaddimah al-Hadramiyah fi kitab as-Siyam ila qaulihi apa? Sampai mana? Hah? Wa bi wusuli ma'il madmadah ilal jawf in balagha fi ghairi najasa wa bi ghairi mubalagha min madmadatin litabarrudin aw rabi'atin. Ini ada kaidah berkaitan masalah ini. Jadi kaidahnya disebutkan itu al-qaidah annama sabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin bih yuftir bih aw min ma'murin bihi walau manduban lam yuftir bih. Jadi apa? Kaidahnya kalau ada sesuatu masuk ke dalam jauf secara tidak sengaja. Kemarin kan termasuk yang membatalkan puasa apa? Wusulu ainin ila jaufin min manfadin maftuh. Dengan qaid berapa kemarin? 9-nya. Jadi ain min ayani dunya ya, bukan ainu ayan apa? Jannah ilal jauf, kemudian min dhahir ila batin, kemudian min manfadin maftuh mal ilim walamat wal ikhtiyar ya. 9 ya, 9. Totalnya 9 qaidnya. Termasuk qaid kemarin apa? Ma'al amdi, sengaja ya. Sengaja berarti kalau tidak sengaja maka tidak batal. Tapi ada catatan di situ. Bukan berarti kalau enggak sengaja itu mesti tidak batal. Dikoyiti di sini kaidah ini. Apa kaidahnya? Masa baqali jaufihi min ghairi ma'murin bih yuftiru bihi. Au min ma'murin bihi walau manduban lam yuftir bih. Jadi kalau sesuatu sabaqo itu berarti enggak disengaja. Kayak orang kumur, niatnya kumur, ketelan sedikit, bukan sengaja ditelan, ya. Bukan sengaja ditelan, mandi. Udah hati-hati mandinya. Itu disiram bukan tenggelam. Kalau tenggelam masuk sembrono itu ya. Tenggelam masuk ke dalam telinga. Itu ceroboh itu. Orang tenggelam ya masuk itu ya kemungkinan besar ya kalau tenggelam. Ini enggak mandi disiram pakai gayung, udah pelan-pelan hati-hati kok masuk ke telinga. Kita tahu kan telinga kemarin dalamnya termasuk jauh khilafan lil Imam Ghazali ya. Tapi yang muktamad itu termasuk jauh lah. Ini kan enggak sengaja kan ya? Nyiram masuknya enggak sengaja. Masa sengaja memasukkan? Enggak, niatnya kan untuk mandi atau kumur. Kumur ketelan, bukan sengaja ditelan, tertelan tanpa sengaja. Mestinya kalau kemarin qaidnya kan ma'al amdi kan ya, harus sengaja. Mestinya kalau enggak sengaja tidak batal. Tapi enggak semutlak itu. Masih perlu dikasih catatan. Apa catatannya? Itu. Masa baqali jaufihi min ghairi ma'murin bihi yuftiru bihi. Au min ma'murin bihi walau manduban lam yuftir bih. Ya. Itu qaidnya. Apa? Ma sabaqa li jaufi. Sesuatu yang tidak sengaja masuk ke jauf. Ke dalam telinga, dalam tenggorokan, ya. Dalamnya kemaluan misalnya ya, dalamnya kemaluan. Min ghairi ma'murin bihi. Jadi masuk tanpa sengaja ke dalam jauf. Min ghairi ma'murin bihi.
berangkat dari sesuatu yang tidak diperintahkan. Tidak diperintahkan ini bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Sesuatu mubah diperintahkan apa enggak? Enggak. Yang diperintahkan itu imma sunnah, imma wajib atau wajib. Ya. Ya. So, mahrus, wajib. Wajib. Jadi ghairi ma'mur ini imam mubah, makruh, termasuk khilaful aula atau haram. Ini ghairu ma'murun beh. Jadi kalau ada ma sabaqa li jaufi, sesuatu sabaqa. Sabaqa itu masuk tanpa sengaja. Jadi sesuatu masuk tanpa sengaja ke dalam jauf. Min ghairi ma'murin beh, berangkat dari sesuatu yang tidak diperintahkan, baik mubah, khilaful aula, makruh atau haram. Yuftiru bihi, tetap batal. Hatta enggak sengaja. Panas-panas bulan Ramadan. Mandi kepingin seger. Mandinya kepingin seger. Mubah apa sunnah? Mubah. Disiram kepalanya. Siram kepalanya, ternyata enggak sengaja air masuk ke dalam telinga. Batal. Lu enggak sengaja? Iya, enggak sengaja. Tapi berangkat dari sesuatu yang ghairu ma'mur. Lu kan mubah. Iya, mubah itu enggak diperintah. Mubah itu kita dikasih pilihan, enggak disuruh. Ya. Wah deh. Beda puasa, dalam keadaan puasa hari Jumat. Mau mandi Jumat. Sunnah apa mubah? Diperintah apa enggak? Diperintah. Mandi Jumat disiram, bukan nyilem ke dalam kolam, enggak. Disiram, sudah hati-hati. Bukan disemprot shower begini, enggak ya. Disiram, normal disiram. Sudah hati-hati, air ada yang masuk ke dalam telinga. Sengaja apa enggak? Enggak sengaja kan ya? Batal apa enggak? Enggak batal, kelanjutannya itu. Au min ma'murin bihi, atau, ya tadi itu, masa bakali jaufi. Kalau sesuatu itu masuk tanpa sengaja ke dalam jauh, tapi min ma'murin bihi, berangkat dari sesuatu yang diperintahkan. Walau manduban, walaupun sunnah, tidak harus wajib. Walaupun sunnah, ya apa hukumnya? Lam yuftir bih. Maka tidak batal. Kayak mandi Jumat tadi sunat kan ya? Udah hati-hati nyiramnya masuk ke dalam telinga tanpa sengaja. Maka apa? Tidak batal. Mulutnya terasa kering. Kumur biar basah. Bukan niatnya mau minum. Kumur biar basah. Terasa kering mulutnya nggak enak. Ya. Tadi mungkin pas sahur makan salak. Gitu. Salak itu kan ngeringkan tenggorokan ya. Apalagi kalau pokok apapun yang rasanya kelat. Kelat itu pakak. Kata orang Madura. Sepet. Kalau kata bahasa Jawanya sepet. Ya. Sepet itu bisa dalam bahasa Jawa bisa rasa kelat itu kayak salak yang belum waktunya dipanen kok dipanen kan rasanya kan kayak gimana gitu ya. Sepet. Nah, jadi kelat bahasa Indonesianya, pakak kata orang Madura. Sepet. Sepet itu juga dalam bahasa Jawa bermakna kulitnya kelapa yang luar itu. Yang serabutnya itu juga sepet. Dulu serabut kelapa itu dijual. Dulu dijual untuk apa? Untuk cuci panci yang gosong. Kalau sekarang kan ada kawat cuci itu. Kalau dulu ya enggak, kulit kelapa yang serabut itu yang disebut sepet itu. Nah, itu dijual untuk cuci panci. Tapi syaratnya kalau jalan itu enggak boleh jejer sama penjual salak. Bisa lempar-lemparannya. Satu jalan salak, satu sepet. Lempar-lemparan. Merusak dagangan orang ya. So ya udah. Nggak boleh jajan itu, dua pedagang itu. Serabutnya kelapa yang bernama sepet sama salak ya. Satu nyaluarkan salak, sepet. Itu. Ala kulihal. Jadi misalnya sahur itu makan makanan yang kelat atau makanan berminyak, bikin tenggorokan kering, cepet hausnya. Itu. Makan bakwan ya, misalnya. Ketika bikin tenggorokan itu kering, nggak enak. Nah, akhirnya siang-siang mulutnya itu terasa kering. Kumur dia. Kumur bukan niat minum, kumur biar kumur air es. Misalnya ya, kumur air es biar
seger, bukan mau ditelan. Kumur nggak terasa ketelan, bukan sengaja loh ya. Kalau sengaja nggak usah dibahas. Nggak sengaja ketelan. Lah, mulut kering biar seger, terus kumur pakai air, ini diperintah apa tidak? Tidak diperintah ya, walaupun mubah, ya kan? Alhamdulillah. Walaupun mubah, tapi nggak diperintah, mengatakan ketelan nggak sengaja, batal apa enggak? Batal apa enggak? Batal, karena apa? Min ghairi ma'murin. Beda kalau wudu. Wudu sebelum wudu, sunat kumur apa enggak? Sunat. Siang-siang, puasa, mau wudu, kumur. Orang itu kalau nggak puasa, sunat berkumur dan sunat mubalaghah. Ya. Berkumurnya sunnah. Kumur itu apa sih? Pokok memasukkan air ke dalam mulut. Mubalaghah itu ya dikocok-kocok. Gitu kan ya. Sekiranya merata ke seluruh bagian mulut, bahkan sampai gitu ya. Itu namanya mubalaghah. Kalau nggak puasa, kumurnya sunnah, mubalaghahnya sunnah. Sunnah berarti diperintahkan. Kalau orang puasa, sunnahnya tinggal satu. Kalau sedang puasa, sunat berkumur, tapi makruh mubalaghah. Jadi mubalaghah bagi orang puasa nggak diperintahkan. Ada orang puasa, mau wudu kumur dulu. Sunat apa enggak? Kumur tanpa mubalaghah, sunat apa enggak? Diperintah apa enggak? Kok enggak sengaja ketelan, batal apa enggak? Enggak batal. Kenapa? Ma sabaqa li jaufihi min ma'murin bihi walau manduban lam yuftir bihi, karena diperintahkan. Beda kalau orang puasa kumur tapi mubalaghah. Kocok-kocok ke mulutnya, diratakan ke seluruh mulut. Ketelan. Lah mubalaghah bagi orang puasa makmur apa enggak? Enggak makmur. Maka masuk tanpa sengaja, apa hukumnya? Batal. Wadah ya? Beda kalau najis. Orang puasa muntah. Muntah kan enggak batal puasanya ya? Kalau muntah, maka seluruh bagian mulutnya ini najis, termasuk tenggorokan yang area makhrajnya kha. Ini kerongkongan area makhrajnya kha ini najis juga. Sehingga kita kemarin tahu orang puasa nelan ludah itu kan tidak batal. Dengan syarat diantaranya ludahnya harus suci. Kalau orang habis muntah belum kumur kan ludahnya mutanaj najis, tidak boleh ditelan ya. Nah, untuk mensucikan mulut bagaimana? Harus berkumur dan harus mubalaghah. Kenapa? Najisnya rata kan ya? Sampai ke kerongkongan sini. Maka harus mubalaghah. Jadi ketika mulutnya najis, kumur dengan mubalaghah, itu makmur apa enggak? Makmur lah. Akhirnya karena untuk membersihkan najis, kumur. Ambil air dikocok-kocok. Ketelan sedikit. Batal apa enggak? Ketelan enggak batal. Kalau ditelan, batal ya. Kalau sengaja ditelan batal. Kalau tertelan tidak sengaja maka tidak batal. Kenapa? Sabaqa li jaufihi min ma'murin bihi. Wadah ya? Mandi sunat, nyilem ke dalam kolam, masuk ke telinga, batal. Kenapa? Sembrono. Orang puasa itu jangan nyilem, karena kalau nyilem itu rawan masuk. Mandi biasa pakai gayung ini. Tidak perlu dimiringkan, pas telinga dimiringkan begini, tidak. Disiram biasa, yang hati-hati, itu sudah cukup. Masuk tidak sengaja, maka tidak batal, asal mandinya, mandi yang mandub, baik mandi yang sunnah, seperti mandi Jumat, atau mandi wajib, seperti mandi janabat, mandi habis suci dari haid misalnya ya. Wadah, ini kaidahnya. Suka kaidahnya kepegang, kita balik ke atas. Termasuk, yang apa ini? Yang membatalkan puasa ya. Kan kemarin wa yuftir bijairik bima baina asnani. Batal puasa itu dengan ngalirnya air liur bersamaan sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Itu batal. Bikudrati ala manji wa binukhama kadalik, nelan dahak yang sudah ada di bagian luar. Itu juga batal. Termasuk juga batal wa biwusuli ma'il madmadha ilal jauf. Dengan masuknya air kumur ke dalam jauf. Makhrajnya ha ya. Untuk tenggorokan kan mulai dianggap jauh itu, dianggap batin itu mulai makhrajnya ha tengah ini. Masuk ke dalam jauh in balagha. Kalau dia mubalaghah fi ghairi najasah.
Kalau mubalaghah padahal bukan karena untuk menghilangkan najis. Orang puasa kumur itu sunnah, mubalaghahnya enggak sunnah. Sehingga kalau kumurnya mubalaghah padahal enggak najis, berarti ghairu makmur. Masuk enggak sengaja, apa hukumnya? Batal. Tapi kalau enggak mubalaghah dalam rangka melakukan sunnahnya wudu, masuk, batal apa enggak? Enggak batal. Begitu juga najis ketika mubalaghah, karena mubalaghah untuk menghilangkan najis itu diperintahkan, maka hukumnya batal apa enggak? Tidak batal. Termasuk yang membatalkan wa bi ghairi mubalaghah min madmadatin li tabarrudin aw rabi'atin. Nah, begitu juga batal ketika masuk air kumur bi ghairi mubalaghah, tanpa mubalaghah. Cuma min madmadatin li tabarrud, tanpa mubalaghah tapi kumurnya karena pingin seger. Pingin seger ini makmur apa ghairu makmur? Ghairu makmur, walaupun mubah tapi enggak diperintahkan kan ya. Kepingin seger, panas-panas bulan Ramadan, kumur air es biar seger mulutnya. Habis itu mau dikeluarkan lagi, ketelan sedikit, batal. Kenapa? Kumur pingin tabarut, pingin dingin, pingin seger, itu ghairu makmur. Au rabi'atin, atau kumur untuk istri keempat. Rabi'ah kan? Nah, rabi'ah ini kumur yang keempat. Kumur itu mesti sunatnya berapa kali? Minimal 1, afdolnya 3 ya. Lah, kalau keempat, tidak diperintahkan sudah. Kalau kumur pertama, tidak masalah. Kumur kedua, tidak masalah. Kumur ketiga, tidak masalah. Kumur keempat, ini melebihi batas. Hukumnya makruh. Kok ketelan? Walaupun tidak sengaja, walaupun tanpa mubalaghah, karena ghairu makmur, maka hukumnya batal. Termasuk yang membatalkan wa bitabayyunil akli naharon. Wa bitabayyunil akli, terbukti makan di siang hari. Dikira maghrib. Dikira maghrib, makan, minum. Ternyata belum maghrib. Ternyata belum maghrib, batal. Sering ini biasanya kalau ada tahlil bulan Ramadan. Ya, tahlil buka bersama di tempat. Ini. Misalnya bingung. Sebagian orang itu khifah ya, terburu-buru. Enggak tenang. Makanya jadi orang itu jangan khafif. Jangan terburu-buru. Yang sabitnya. Yang sabit. Kokoh gitu loh. Enggak gampang ikut, ada suara gini ikut, suara gitu ikut. Gampang pro, gampang kontra. Enggak. Dipastikan dulu ya. Jangan langsung gini-gini. Enggak. Dipastikan dulu. Ini tahlil ya. Tahlil udah selesai. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la, nunggu maghrib ya. Nunggu maghrib. Lah, nunggu udah maghrib apa belum ini? Jamnya tuan rumah mati ya. Kemarin mati, sekarang udah nyala lagi ya. Jamnya mati. Enggak tahu nih, HP enggak ke bawah. Asyhadu an la ilaha illallah, maghrib apa belum? Tengah-tengah baca dari luar terdengar suara keras, Allah, minum. Ternyata di luar, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawatan, ternyata orang sholawatan nunggu sebelum adzan. Terlanjur minum. Loh, kok bukan adzan, dicek jamnya, iya belum maghrib, batal. Wes puasa berjam-jam ya, sisa beberapa setengah menit tok batal. Nyeselnya ya. Sembrono intinya itu ya. Karena itu pastikan dulu. Wa bitabayyunil akli naharon. Jadi kalau terbukti makannya ternyata di siang hari batal, baik makan di pagi hari, dikira belum subuh. Ya, dikira belum subuh, bangun tidur, subuh apa belum ya ini? Kayaknya belum ada nih. Makan, sahur cepet-cepetan ya. Sahur ekspres. Gitu. Jadi bangun tidur belum sahur. Subuh apa belum ini? Kayaknya belum kayaknya. Makan. Selesai makan baru adzan, alhamdulillah. Ternyata dia, kok subuhnya dari 5 menit tadi kok baru adzan? Ternyata tukang adzannya telatnya.
Berarti terbukti dia tadi makannya sudah subuh. Subuh itu berarti sudah nahar, batal. Pokok kalau terbukti makan di siang hari, baik pagi hari atau sore hari, batal. Dikira belum subuh makan, ternyata subuh, batal. Dikira sudah maghrib, akhirnya makan, ternyata belum maghrib, batal. Paham ya? Kalau nggak tahu, sudah subuh apa belum, makan aja wis. Sudah subuh apa belum, nggak tahu. Sudah maghrib apa belum, nggak tahu. Kalau di pagi hari subuh, antum nggak tahu, bangun tidur makan. Setelah makan, wallahu alam tadi itu sudah subuh apa belum, nggak tahu wis. Ya, nggak tahu. Kalau di pagi hari tidak batal. Kenapa? Dia ada dasarnya. Sebelum subuh apa? Malam kan? Al aslu baqa'u makana alama kana. Berarti al aslu baqa'u lail. Jadi kalau pagi hari bangun tidur belum sahur, akhirnya sahur. Setelah sahur enggak tahu tadi itu subuh apa belum atau minum. Tadi enggak tahu pas minum itu sudah subuh apa belum. Selesai minum baru di masjid adzan, wallahu alam adzannya tadi tepat waktu atau telat enggak tahu. Jadi antum pas minum tadi itu enggak tahu sudah subuh atau belum. Ya sudah, tetap sah puasanya lanjut. Kalau di pagi hari. Kenapa? Al aslu baqa'ul lail, ada dasarnya. Tapi kalau sore hari sebelum maghrib apa? Siang kan ya? Berarti al aslu baqa'u makan ala makan, al aslu baqa'un nahar. Beda kalau menjelang maghrib, antum enggak tahu. Tiba-tiba minum dikira maghrib, tiba-tiba minum. Habis itu bingung. Tadi sudah maghrib beneran apa enggak? Enggak sah puasanya. Harus diulang nanti. Harus qadha. Wadah ya. Jadi kalau terbukti ternyata siang, mau pagi, mau sore sama saja. Hukumnya tetap batal. Ini yang di matan ini. Wa bi tabayyunil akli naharon. Terbukti makannya dilakukan di siang hari, baik pagi atau sore. Kalau terbukti tabayyun. Terbukti siang artinya sudah subuh atau belum maghrib, batal. Tidak ada bedanya. Yang dibedakan itu jika tidak tahu, masih tanda tanya ya, tidak tahu. Tadi itu sudah subuh apa belum? Tadi itu sudah maghrib apa belum pas ana minum? Kalau untuk pagi hari aman. Ya, ketika antum tidak tahu, minum, setelah minum tidak lama adzan. Antum bingung, ini adzannya ini telat apa tepat waktu? Kalau tepat waktu aman. Kalau telat ditambah waktu ihtiyat, berarti anak tadi minum sudah subuh, bingung nggak tahu ya. Udah sananya tukang adanya sudah ya. Gendeng ojo gendeng temenan tapi ya. Gitu. Paham ya? Nah, jadi kalau enggak tahu di pagi hari puasanya tetap sah. Kenapa? Al aslu baqa'u makana alama kana. Al aslu baqa'u lail. Beda kalau sore hari. Enggak tahu maghrib apa enggak, makan aja udah. Habis itu bingung, maghrib apa enggak tadi? Batal puasanya harus diqadha. Kenapa? Al aslu lagi-lagi kaidahnya al aslu baqa'u makana alama. Karena apa maksudnya ala subaqo makana al makana? Hukum asal itu tetap ngambil keadaan yang sebelumnya. Sebelum subuh kan malam. Kalau bingung berarti dianggap malam. Kalau maghrib, sebelum maghrib apa sih? Siang. Kalau bingung berarti dianggap siang. Itu maksudnya ala subaqo makana alama. Karena makanya kalau pagi ala subaqo lail. Kalau sore ala subaqoun nahar. Jelas ya? Jelas. La bil akli mukrohan. Makan dipaksa, tidak batal. Makan dipaksa. Paksaan yang berpengaruh dalam hukum fikih itu ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya ada ancaman berat. Kemudian ancamannya serius, bukan main-main. Ancamannya sekarang, bukan besok. Ya. Kemudian yang ngancam mampu melaksanakan ancaman, yang diancam tidak mampu menghindari. Baik dengan lari, dengan minta tolong, dengan melawan. Ini diantara syarat-syaratnya. Jadi ancaman itu, ikrah itu bisa berpengaruh terhadap perubahan hukum. Mestinya batal jadi nggak batal. Mestinya haram jadi nggak haram. Mestinya sah jadi nggak sah. Kayak orang dipaksa untuk menceraikan istrinya. Kalau memenuhi syarat paksaan, walaupun dia mengucapkan sekot talak, maka tidak terjadi talak. Paham ya? Dalam urusan yang perbuatan maksiat. Kalau dilakukan secara sengaja dosa. Kalau tanpa
Kalau kehendak sendiri, kalau dipaksa, yang memenuhi syarat ancaman tadi itu menjadi nggak berdosa. Wah deh ya. Begitu juga di sini, mestinya batal. Tapi kalau memenuhi syarat paksaan nggak batal. Apa? Bil akli mukrohan. Nggak khusus akli ini, apapun yang membatalkan puasa. Ada orang dipaksa untuk memuntahkan diri. Ya, memicu muntah. Atau makan, atau minum. Atau yang lain lah. Apapun yang membatalkan puasa. Memasukkan ketenbat ke telinganya misalnya ya. Dipaksa. Lah ini tidak batal ini. Asal terpaksa. Terpaksa yang memenuhi syarat. Apa diantaranya? Ada ancaman berat syaratnya ya. Ayo, batalkan puasa inti. Kalau tidak telinga inti tak selentik. Dibatalkan. Ada apa? Oh, di atas selentik telinga. Masa sakit ya? Bukan sesuatu yang berat. Berat atau tidak itu ya relatif. Contoh, ayo tukang beca, batalkan puasa inti. Kalau ndak, ente tak suruh apa? Marung nasi goreng di alun-alun, ndak pakai kopiah kausan tok. Tak foto. Begitu tukang beca biasa tiap hari begitu. Ya, kelakuannya memang begitu tiap hari, iya kan? Ndak pakai kopiah kausan tok. Makan mie goreng ada di alun-alun biasa, bukan ancaman berat bagi dia, tapi bagi public figure, tokoh, khususnya tokoh agama ya, suruh makan mie kaos santo, ndak pakai kopiah di alun-alun, lesehan gitu, di foto, di video ya. Ini mempermalukan kan, berat bagi dia. Begitu mau baca, ndak apa-apa, seneng, tambah banyak pelanggan nanti, tambah viral aja. Ini kalau, nah, jadi beda. Jadi ada ancaman berat. Kemudian ancamannya serius, bukan main-main. Kedua, ancamannya sekarang. Ayo, ente batalkan puasa. Kalau enggak, sekarang tak jotosin. Nah, ancaman sekarang. Beda, batalkan puasa. Kalau enggak ente batalkan, nanti maghrib tak jotosin. Enggak boleh batalkan. Kenapa? Ancamannya masih nanti maghrib kan? Batalkan sekarang. Kalau enggak, nanti maghrib ente tak jotosi, tak pukuli. Enggak boleh. Kenapa? Paksanya bukan sekarang, nanti maghrib. Belum tentu ente nanti maghrib hidup. Yang ngancam juga belum tentu hidup. Bisa sama-sama hidup, bisa sama mati, atau salah satunya mati. Tidak boleh kalau ancamannya nggak sekarang ya. Kemudian apa? Yang mengancam mampu melaksanakan ancamannya. Yang ngancam mampu melaksanakan ancamannya. Gitu. Beda kalau Rizki ngancam dia. Ayo, batalkan puasa ente. Kalau enggak tamplok ini. Ya ente yang dimplok ya. Tak telan ente. Jadi yang ngancam mampu melaksanakan ancamannya ya. Kemudian yang diancam, syaratnya lagi, tidak mampu menghindari ancaman. Menghindari ini bisa melarikan diri, bisa minta tolong, bisa melawan. Kalau mampu melawan ya dilawan, atau bisa melarikan diri, atau bisa minta tolong orang ya, minta tolong. Paham ya? Ini semua hukum yang dipaksa hukumnya berubah harus memenuhi syarat ini. Ini baru sebagian, ini 5 ini. Yang tersebutkan berapa tadi? 5. Ada ancaman berat, serius, sekarang ancamannya, yang diancam tidak mampu menghindari, yang mengancam mampu melaksanakan ancaman. Dan yang keenam, orang itu melakukan atas dasar paksaan. Jadi ayo, makano. Orang puasa dipaksa makan. Makano. Kalau ndak makan tak bunuh ente. Ndak anak puasa, makano, ndak tak bunuh. Dikasih gulai. Alhamdulillah ini makanan kesukaan anak ini gulai ini ya. Makan gulai itu bukan karena asalnya dipaksa asalnya. Ibtidaan dipaksa, dawaman. Waduh ini beneran ini ya. Wasan ini. Anak makan karena ancaman. Jadi berubah dalam hatinya itu makannya karena nuruti selera. Bukan karena melaksanakan ancaman. Kelihatan lahap sekali itu ya. Ini batal ini. Jadi harus melakukannya karena atas desakan ancaman. Bukan karena selera pribadi. Wadah ya? Ini diantaranya.
Ada syarat-syarat yang lain, tidak usah disebutkan sekarang. Cukup itu sudah. Berapa? 6. Visual. Was-was apa? Gara-gara was-was ya apa? Mubalaghah berarti bukan gara-gara was-was. Udah ketemu jawabannya. Gara-gara mubalaghah. Terus? Hah? Hatta ndak was-was lek mubalaghah batal. Urusan najis tak? Atau gimana? Ala kulli hal was-was itu madmum. Kalau madmum berarti makmur apa enggak? Enggak makmur kan? Kalau enggak makmur berarti batal sudah. Ini muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, natijah ya ketemu sudah. Ya. Was-was itu madmum. Al waswasatu madmumah. Wa kullu madmumin ghairu ma'murin bih. Wa kullu ma sabaqa min ghairi ma'murin bihi muftirun. Fadukhulu al-ain ilal jawf bisa babil waswasa muftirun. Natijahnya ya. So, benar. Tapi nggak selamanya bisa. Jadi nggak selamanya mantek-mantekan itu cukup. Ini kebetulan pas ini ya. Kadang nggak pas juga. Kadang nggak pas. Ada beberapa. Kenapa? Fikih itu pondasi utamanya nakal. Nukil. Apa yang disampaikan oleh mujtahid, yaitu kita terima. Walaupun versi kita itu tidak mantiki. Tidak sesuai dengan mantek. Tidak cocok dengan muqaddimah surah, kubra, natijah. Ya. Karena fikih itu nakal. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi, lakana asfalal khuf, aula bil maskhi min a'lahu. Lakinni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa'alahu." Seandainya agama itu akal-akalan, mantek kan akal-akalan, enggak ada akal. Seandainya agama itu akal-akalan, tentunya bagian bawah khuf itu lebih berhak untuk diusap daripada atasnya. Tapi kata Sayyidina Ali apa? Tapi saya melihat Rasulullah ngusap atasnya. Berarti ini isyarah bahwa agama itu tidak cukup akal-akalan. Jadi kadang akal-akalan kita itu bertentangan dengan nas ya sudah. Lah, nususul a'imah al-mujtahidin bagi kita muqallid itu posisinya seperti nususus syar'i, seperti nasnya syar'i. Wadah? Sudah. Yang lain? Kalau di sebagian daerah itu kan ada beberapa masjid yang adanya terlalu cepat, enggak masuk waktu. Jadi masuk maghrib itu tidak ditentukan dengan adzan. Masuknya waktu maghrib itu ya dengan terbenamnya matahari. Jadi kalau ingin yakin, incengen mataharinya ya. Nginceng matahari tenggelam apa enggak. Itu kalau yakin. Apa harus yakin? Enggak. Sekarang bisa pakai jadwal waktu dipadukan dengan jam. Asal jamnya benar ya. Jamnya benar. Akurat. Jamnya akurat. Jam akurat dipadukan jadwal waktu cukup. Jangan ikut orang adzan. Apalagi orang adzan yang sering ngawur ya. Jadi orang adzan itu bukan ukuran subuh atau belum, maghrib apa belum. Karena banyak muadzin itu sebelum adzan maghrib buka puasa dulu. Belum adzan ini. Tukang adzan harus makan. Ya, tukang adzan harus makan. Enggak adzan dulu, makan dulu ya. Jadi bukan ukuran maghrib apa belum adzan itu. Begitu juga subuh apa belum. Belum adzan nih berarti belum subuh. Ya. Belum subuh. Lah muadzinnya baru selesai. Sahuri mepet-mepet, sekarang sih gosok gigi ya, padahal udah subuh. Jadi bukan ukuran muadzin itu. Jadi kalau ada masjid, adzan, apalagi terkenal ngawur, ya jangan mengandalkan itu, cek dulu. Makanya perlu jadwal waktu sholat itu perlu sekarang ada yang digital ini kan. Digital falak itu termasuk yang bagus. Ya. Tapi hati-hati kalau subuh puasa ya. Di sini ada ikhtiar 3 menit. Jadi kalau di sini tertulis misalnya subuhnya jam 3.50 misalnya. Itu sebenarnya subuhnya itu jam 3.47. Bukan 3.50. Jadi 3.50 gara-gara ditambahi ikhtiar 3 menit. Maghrib juga begitu. Kalau tertulis maghrib misalnya jam 5.50. Itu sebenarnya jam 5.47 sudah maghrib. Tapi kalau maghrib tidak apa-apa.
dipastikan nunggu ini ya. Kalau subuh jangan dipersiskan ini, batal antum. Oh ini tertulis subuhnya 3.50, ini masih 3.48. Lumayan sisa 2 menit, nyelesaikan kopi eman ya. Batal puasa inti. Kenapa? Sudah subuh 1 menit yang lalu. Ada ihtiyat 3 menit. Isyraq juga hati-hati. Kalau isyraq ngikuti yang nunggu waktu duha aman. Kalau isyraq ngikuti pendapat yang mengatakan terbit matahari langsung sholat. Jangan ikut ini. Digital falak ini. Kenapa? Dikurangi 2 menit. Wallah alam kenapa? Dikurangi 2 menit. Artinya kalau tertulis isyraq di sini misalnya jam 5:10. Itu sebenarnya isyraqnya jam 5:12. Jangan langsung jam 5:10 ya. 5:12, 5:13 nanti. Ya, dikurangi 2 menit. Yang lain ditambahi 3 menit. Khusus isyraq dikurangi 2 menit. Gak tahu kenapa. Allah alam. Jadi adzan itu nggak bisa jadi patokan. Karena adzan itu nggak mesti juga ya. Banyak muadzin nggak tepat waktu ya kan. Atau nggak ngecek dulu langsung adzan. Sebagian itu terburu-buru, sebagian lambat, sebagian sengaja. Adzan itu tidak di waktunya. Sebagaimana kisah ada orang majnun dia. Adzan jam 9. 9 kayak jam 9 kayak jam segini. Adzan. Adzan, orang-orang ribut. Sak kampung ribut. Akhirnya semua orang datang ke masjid. Ini apa-apa nih adzan jam 9, adzan jam 9. Ternyata siapa yang adzan? Siapa yang adzan? Yang keluar orang gila. Oh, dasar orang gila. Jam 9 adzan. Kata yang gila, pada gila nah. Sama gilanya. Loh kenapa? Saya tadi adzan subuh nggak ada yang keluar. Adzan jam 9 keluar semua. Kan sama gila aja dia. Anak adzan tepat waktu subuh, nggak ada yang datang. Lah begitu anak adzan jam 9 datang semua. Kan aneh kan? Pada gila. Ya, adzan subuh nggak ada yang keluar. Adzan jam 9 keluar semua. Apa kalau nggak gila itu ya? Ini hikmatul majanin ya. Kata hikmah dari orang-orang gila. Hikmatul majanin. Padahal ada lagi. Padahal. Wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in dengan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.